Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Imelda Natasa Putri. Aku dari angkatan 2018, jurusan Ilmu Komunikasi Divisi PWLM. Jadi, pada video kali ini aku akan membahas topik yang masih hangat di Indonesia, yaitu penggunaan alat rapid antigen bekas di Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara tepatnya. Kalian semua juga pasti sudah mendengar dan sudah tahu kasus ini, jadi kita akan analisa dan akan kita kupas secara singkat dan jelas di video kali ini. So, let's go. Oke, jadi yang pertama aku bakalan ceritain dulu nih kronologi kejadian dari kasus ini, kenapa sih bisa ketahuan gitu kan. Jadi layanan rapid test COVID-19 di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi pada Selasa tanggal 27 April 2021 atas dugaan pemalsuan proses rapid test antigen. Lokasi tersebut ditemukanlah alat yang sudah dipakai, dicuci, dimasukkan ke kemasan lalu digunakan lagi ke penumpang lainnya. Dan aku itu sudah menonton dua video dari acara Kompas TV. Yang pertama ada Sapa Indonesia Pagi dan yang kedua ada Sapa Indonesia Malam. Jadi kita akan bahas kedua acara tersebut dulu. Jadi dalam video pertama, dalam acara pertama maksudnya di Sapa Indonesia Pagi itu ada narasumbernya. Yang pertama ada Direktur Utama Kimia Farma yaitu Bapak Adil, terus yang kedua ada Ibu Siti Nadia selaku Ditjen P2P Kemenkes, dan ada Ketua YLKI yaitu Bapak Tulus. Dan di acara kedua di Sapa Indonesia Malam ada Ibu Ade selaku Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, dan yang kedua ada Bapak Pikar, seorang pakar hukum. Jadi mereka di situ berbincang-bincang mengenai kasus ini, dan kalian bisa tonton, nanti aku kasih linknya di description box. Dan di situ dari acara yang pertama Sapa Indonesia Pagi, aku setuju dengan tanggapan dari Bapak Tulus, yaitu Ketua YLKI ya. Beliau berbicara mengenai keresahan dan ketakutan bahwa hal ini mungkin saja tidak terjadi di satu tempat aja di Bandara Kuala Namu gitu, namun dapat terjadi gitu di tempat mana saja, dan lemahnya pengawasan dari pimpinan gitu. Jadi kalau bisa, kata Bapak Tulus, pimpinan juga turut diperiksa. Takutnya hal ini memang direncanakan dan terstruktur dengan matang. Maksudnya terstruktur itu kan di Bandara Kuala Namu tuh banyak gitu orangnya di sana, ada pengawas, ada yang lain-lain gitu kan. Nggak mungkin, seharusnya hal ini tuh kecil banget kemungkinan terjadinya, tapi kok bisa gitu, entah ada suap di belakangnya atau apa untuk kepentingan pribadi, kan kita nggak tahu. Lalu di acara kedua di Sapa Indonesia Malam, Ibu Ade menanggapi pertanyaan MC. Menurut aku pribadi, yang aku lihat Ibu Ade di acara tersebut, beliau sering banget memutar-mutar jawaban, tidak langsung gitu ke poin utama pertanyaan itu. Bahkan kalau beliau menjawab pertanyaan dari MC tuh kayak muncul lagi pertanyaan baru di otak aku ya, kayak kenapa bisa gitu loh. Contohnya itu saat MC menanyakan adakah pengawasan yang kontinu atau secara terus menerus dan ketat terhadap barang-barang kesehatan khususnya di masa pandemi ini. Lalu Ibu Ade tidak langsung menjawab, tetapi menjelaskan hal yang sebenarnya tidak ditanyakan gitu loh, tidak poin utamanya. Lalu ditanyakan lagi deh sama MC-nya yang kedua kalinya, baru beliau menjawab hal tersebut gitu.
Beliau menjawab bahwa pengawasan terus dilakukan secara ketat dan secara terus menerus, tapi hal ini tetap terjadi gitu kan. Jadi pertanyaannya, kalau pengawasan ini dilakukan secara terus menerus, seharusnya kan kemungkinan kasus ini untuk terjadi itu sangat kecil, kayak yang aku bilang tadi gitu. Karena ketatnya pengawasan juga, tapi ini malah sebaliknya gitu. Malah sudah dilakukan dari Kimia Farmanya sendiri. Menanggapi kasus ini di awal-awal banget gitu kan, direktur utamanya memberikan pernyataan yang kurang memuaskan sih ya menurut aku. Nanti aku insert fotonya di sini, apa yang beliau katakan. Jadi yang beliau katakan adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostik tersebut sangat merugikan perusahaan dan sangat bertentangan dengan standar operating procedure atau SOP perusahaan, serta merupakan pelanggaran sangat berat atas tindakan dari oknum petugas layanan rapid test tersebut. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan berlaku, dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan. Jadi menurut aku jawaban dan statement itu kurang memuaskan karena tidak memenuhi keinginan publiknya. Kan keinginan publik inginnya sanksinya jelas dong ya, apa gitu kan. Sedangkan Kimia Farma di awal-awal kasus ini tidak menjelaskan dan tidak menegaskan sanksinya apa gitu kan, digantung aja gitu. Masyarakat padahal tidak menginginkan hal itu. Tapi akhirnya kan dipecat juga ya seluruh direksi yang bekerja di PT Kimia Farma Diagnostik saat itu di Sumatera Utara. Tapi itu setelah ditetapkan tersangka. Mereka masih bingung, padahal kan sudah nyata-nyata bersalah gitu loh. Langsung saja kita masuk ke teori komunikasi yang dapat diambil gitu dari kasus ini. Jadi yang pertama dulu, dari internal Kimia Farmanya aja itu tidak menggunakan two-way communication atau komunikasi dua arah. Jadi komunikasi di dalam internal company-nya itu tidak efektif kalau menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kita bisa lihat langsung gitu kan, tidak mungkin kasus ini terjadi jika komunikasi yang dilakukan itu efektif. Dan yang kedua, terlihat jelas banget saat Bapak Adil selaku Direktur Kimia Farma mengatakan di Sapa Indonesia Pagi di acara tadi, kehilangan kontak dengan orang-orang Kimia Farma di Sumatera Utara di saat kasus itu terjadi. Kan aneh ya, beliau bisa kehilangan kontak dengan orang-orang di Sumatera Utara. Berarti kalaunya di saat darurat aja kehilangan kontak, di saat gak darurat gak ada komunikasi dong gitu kan. Jadi kan gak ada two-way communication-nya gitu di dalam internalnya aja. Sebenarnya pada kasus ini PT Kimia Farma itu tidak melaksanakan sesuai teori-teori PR gitu kan, teori-teori komunikasi PR yang ada. Jadi seharusnya di sana mereka menggunakan atau menganalisa kasus ini gitu dengan teori tindakan bicara. Apa itu teori tindakan bicara? Itu memiliki sifat persuasif atau ajakan dan mempengaruhi, sehingga seorang receiver atau penerima pesan akan memahami perkataan dan melakukan tindakan sesuai informasi yang mereka dapat. Dan ada 5 jenis tindakan bicara yang dikemukakan oleh Shirley. Yang pertama yaitu menyatakan dan menegaskan.
yang dimana pada saat mereka mengeluarkan statement pertama kali oleh Bapak Adil, mereka tidak menegaskan dan menyatakan sanksi apa yang akan didapatkan oleh oknum-oknum itu. Lalu yang kedua ada perintah dan permintaan, di situ juga tidak terdapat. Lalu yang ketiga berjanji dan bersumpah. Pada statement yang Kimia Farma buat juga mereka tidak ada berjanji bahwa kasus ini akan diselesaikannya bagaimana gitu kan, apakah kasus ini tidak akan terulang lagi, itu tidak ada kejelasannya juga. Mereka cuma mengucapkan akan mengevaluasi lebih ketat tentang SOP di lapangannya. Lalu ada permintaan dan pengucapan, di sini maksudnya permintaan maaf, tetapi mereka juga tidak ada di permintaan maafnya di statement kedua di saat kelima oknum tersebut sudah dinyatakan sebagai tersangka. Terusnya mereka juga mengidentifikasi kasus ini dengan teori rencana sebelum melakukan tindakan bicara. Jadi teori ini merupakan sesuatu yang ada sebelum adanya tindakan, berpikir tentang persoalan yang akan ada, berorientasi untuk masa yang akan datang sesuai dengan kenyataan gitu kan. Sehingga teori perencanaan ini sangatlah berpengaruh dan saling berkaitan dengan waktu yang akan datang, entah jangka panjang maupun jangka pendek, dengan suatu tindakan yang telah terintegrasi. Jadi mereka juga tidak melaksanakan teori rencana ini. Mereka mungkin saat itu gugup juga ya, kaget gitu kasus ini bisa datang dengan tiba-tiba. Maka citra yang terbentuk dari perusahaan ini, si PT Kimia Farma ini negatif citra yang terbentuknya, karena ya masyarakat tidak percaya lagi dong gitu, kuranglah rasa percayanya gitu dengan adanya kasus ini. Apalagi mereka menanggapinya dengan statement-statement yang tidak memuaskan masyarakat gitu kan. Dan citra BUMN sendiri juga buruk atau negatif, karena kan PT Kimia Farma ini termasuk perusahaan BUMN di Indonesia. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Harapan aku semoga kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir yang ada di Indonesia. Tidak ada lagi orang-orang jahat, oknum-oknum jahat dimanapun itu berada, siapapun, kapanpun, tidak ada lagi, karena itu sangatlah membahayakan seluruh manusia gitu kan, seluruh masyarakat Indonesia. Itu perbuatannya keji banget, jahat banget, dan sampai saat ini hanya di Indonesia yang ada kasus seperti ini gitu. Aku sendiri juga gak nyangka. Jadi untuk kalian semua di luar sana, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol sesuai anjuran pemerintah, dan harus tetap waspada, baik itu seperti alat swab atau alat rapid gitu kan, harus ditanya dulu baik-baik apakah ini terjamin atau tidak. Kalian juga harus mencari tahu, jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk mencari informasi. Okay? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.